Timnas, Garuda fans, congratulations. Sorry for me sweating, but 1. Garuda terbang tinggi, peringkat FIFA Indonesia melonjak tajam. Kemenangan dramatis Timnas Indonesia atas Cina di Stadion Gelora Bung Karno tak hanya memastikan langkah mereka ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga mendongkrak posisi Indonesia di ranking FIFA. Berdasarkan data dari akun X5 Rankings, tambahan 15,05 poin dari laga itu membuat Indonesia melonjak 6 tingkat dari posisi 123 ke 117 dunia, dengan total poin mencapai 1157,98. Sebaliknya, Cina harus menelan pil pahit. Kekalahan dari Garuda menyebabkan mereka merosot 4 peringkat ke posisi 98 dunia. Ini bukan sekadar statistik. Lonjakan peringkat Indonesia adalah simbol dari buah kerja keras dan reformasi dalam tubuh sepak bola nasional. Dukungan penuh PSSI, masuknya pemain-pemain keturunan, serta kepercayaan pelatih terhadap talenta lokal membawa angin segar yang menjanjikan. 2. Tangis di JBK, Timnas Cina gagal ke Piala Dunia. Mimpi Timnas Cina untuk tampil di Piala Dunia 2026 kandas di tanah Jakarta. Kekalahan 1-0 dari Indonesia menjadi akhir tragis perjalanan mereka di kualifikasi. Ironisnya, skuad asuhan Branko Ivankovic sebelumnya sempat menyombongkan diri akan membuat publik Indonesia terdiam. Namun realitas berkata lain. Begitu peluit panjang berbunyi, sejumlah pemain Cina tak kuasa menahan air mata. Buetao jatuh tersungkur dengan linangan air mata, sementara Hu Hetao terus menangis, bahkan hingga memasuki lorong stadion. Ekspresi murung juga terpancar dari wajah Wei Ho. Para pemain tampak menghindari media, menolak wawancara dan meninggalkan Indonesia dengan suasana hati kelabu. 3. Patrick Kluivert, tak ada sekat antara lokal dan naturalisasi. Keputusan pelatih Patrick Kluivert mencadangkan pemain naturalisasi seperti Kevin Dix dan Michel Gars sempat menjadi sorotan. Namun, Kluivert dengan tegas menepis anggapan adanya perlakuan berbeda antara pemain lokal dan naturalisasi. Bagi saya, tidak penting siapa mereka. Yang penting adalah kualitas. Kalau mereka menunjukkan kualitas, maka mereka layak bermain. Tegasnya dalam konferensi pers usai laga melawan Cina. Sikap ini dibuktikan dengan penampilan Ricky Kambuaya yang menjadi pusat perhatian dunia. Gelandang Dewa United itu tampil agresif, penuh determinasi, dan bahkan menciptakan peluang emas yang berujung penalti. Patrick Kluivert memujinya sebagai pemain yang pemalu di luar lapangan, tapi luar biasa di dalamnya. 4. Ricky Kambuaya, dari sorong ke panggung dunia. Aksi Ricky Kambuaya di laga melawan Cina bukan hanya mencuri perhatian pelatih, tetapi juga media internasional. Bermain di posisi lebih ofensif, Ricky menjadi motor serangan Garuda bersama IG Maulana Fikri dan Ole Remni. Ia menjadi aktor penting yang menyebabkan penalti untuk Indonesia dan tampil dominan sepanjang laga. Perjalanan Ricky terbilang penuh warna. Sempat menjadi andalan Shin Tae-yong, lalu perlahan tergeser. Kini ia kembali bersinar di bawah asuhan Kluivert. Pemain asal sorong ini membuktikan bahwa kerja keras dan kesabaran mampu membawanya kembali ke level tertinggi. 5. Cina kirim protes tapi tak ubah hasil. Seusai laga, reaksi dari pihak Cina datang silih berganti. Kapten sekaligus kiper Wang Dalei menyebut keputusan penalti untuk Indonesia sebagai penyebab utama kekalahan mereka. Bahkan media Cina seperti Sohu menuding wasit Rustam Lutfulin berpihak pada Indonesia dan menyebut Ricky Kambuaya sengaja menjatuhkan diri. Namun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Indonesia tampil solid dan berimbang. Penalti memang menjadi pembuka skor, tetapi dominasi Garuda tidak terbantahkan. Protes yang dilayangkan Cina justru kontras dengan sikap Indonesia saat pernah dirugikan saat bermain di kandang Bahrain tanpa drama, tanpa air mata. 6. Jalan menuju mimpi, Indonesia dan asa Piala Dunia. Perjalanan Timnas Indonesia sejauh ini adalah cerminan dari kebangkitan sepak bola nasional. Tak ada lagi cerita tim mediocre Asia Tenggara. Kini skuad Garuda berdiri sejajar dengan tim-tim besar, bukan hanya dalam semangat, tapi juga dalam prestasi. Dengan ranking FIFA yang terus membaik, peluang uji coba dengan tim kuat terbuka lebar. Penempatan dalam pot undian juga jadi lebih menguntungkan.
Target masuk 100 besar dunia yang dulu terdengar seperti mimpi, kini tampak di depan mata. Konsistensi performa, strategi cerdas dari Patrick Kluivert, dan dukungan penuh dari supporter akan menjadi senjata utama dalam menghadapi babak berikutnya. Satu hal yang pasti, Garuda sedang bangkit dan dunia mulai memperhatikannya. Hey man, can I get a favor? Yeah, sure, I know, see you later. Sometimes I just wanna be a hater. Emil Audero dari Serie A ke JBK, debut sempurna sang penjaga Garuda. Stadion Gelora Bung Karno bergemuruh, bukan hanya karena kemenangan timnas Indonesia atas Cina yang menggetarkan tanah Asia, tapi juga karena satu nama baru yang muncul sebagai tembok tak tergoyahkan di bawah mistar, Emil Audero. Penjaga gawang kelahiran Mataram yang besar di Italia itu akhirnya menjalani debut resminya bersama timnas Indonesia dalam laga penentuan kontra Cina di kualifikasi Piala Dunia. Keputusan pelatih Patrick Kluivert untuk mempercayakan posisi kiper utama kepada Audero langsung terbayar lunas. Dengan ketenangan khas kiper Serie A, Audero tampil memukau. Refleksnya tajam, positioningnya nyaris tanpa celah, dan yang paling penting, ia memancarkan rasa aman yang luar biasa bagi barisan belakang Indonesia. Beberapa kali upaya pemain Cina dimentahkan dengan dingin. Salah satu momen krusial terjadi di babak kedua, ketika Audero melakukan penyelamatan 1 lawan 1 yang membuat para supporter meledak dalam sorak-sorai. Dari Sampdoria ke skuad Garuda. Nama Emil Audero sebelumnya dikenal sebagai kiper utama Sampdoria dan sempat dipinjamkan ke Juventus serta Lazio. Ia meniti karier di negeri sepak bola kelas dunia Italia dan bahkan pernah memperkuat timnas junior Gliazzurri. Namun di tengah perjalanan kariernya, Audero memilih pulang. Pulang secara batin, pulang ke akar, ke tanah kelahirannya, Indonesia. Keputusan Audero untuk membela Merah Putih sempat menuai pro dan kontra di Eropa. Tetapi debutnya bersama Garuda membungkam segala keraguan. Bahkan media-media Italia ikut memberikan perhatian khusus. Media Italia angkat topi. Beberapa jam setelah pertandingan berakhir, sejumlah media olahraga Italia seperti Tuttosport, Corriere dello Sport, dan Calciomercato menyoroti debut Emil Audero. Mereka menyebut debut sang kiper sebagai langkah berani yang berbuah manis. Audero langsung tampil sebagai protagonis utama di pertandingan penting bagi Indonesia. Ia tak hanya membawa kemenangan, tapi juga menunjukkan kualitas yang masih kelas Eropa, tulis Tuttosport. Corriere dello Sport bahkan menyoroti sisi emosional dari debut ini. Mereka menggarisbawahi bahwa Emil Audero tidak hanya membela negara yang menjadi tempat kelahirannya, tetapi juga tampil seperti pemimpin veteran yang mengenakan seragam itu seumur hidup. Awal dari era baru, debut Emil Audero bukan sekadar statistik clean sheet atau jumlah penyelamatan. Ini adalah pernyataan besar bahwa timnas Indonesia sedang memasuki babak baru.